Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara mengatasi cabang tersier anggur yang kecil atau pertumbuhannya terhambat atau tidak vigor. Nah, jadi yang saya buat contoh ini atau video kali ini saya akan membahas yang pertama tentang bagaimana cara mengatasi cabang tersier anggur yang pertumbuhannya kecil, lambat, dan cenderung stuck. Serta sekaligus membahas manfaat daripada pruning akar dan seperti apa hasilnya dari proses pruning akar yang saya lakukan. Dan seberapa penting pruning akar dilakukan untuk tanaman anggur. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari pruning akarnya dulu. Ini anggur varian Harol, usianya lebih dari 2 tahun di pohon ini ya. Ini baru selesai saya pruning akar seperti ini. Untuk bagaimana caranya pruning akar pada pohon anggur, bisa disimak di video yang saya upload kemarin. Jadi pada tanaman anggur ini saya telah pruning atau saya putuskan seluruh perakarannya keliling pohon ini. Saya putuskan semuanya. Untuk apa? Yang pertama, untuk meremajakan akar tentunya. Agar tumbuh akar-akar baru di sekitar pohon ini. Yang kedua, untuk melokalisir akar yang berdampak pada efektivitas dalam pemupukan dan penyerapan nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Jadi jika tanaman ini usianya sudah 1 tahun lebih dan kita tidak melakukan pruning akar, maka pemupukan cenderung tidak efektif karena di bawah pohon seperti ini itu terdapat hanya akar-akar besar. Jadi akar serabutnya telah di ujung-ujung akar, sudah jauh dari pohonnya. Dan di sanalah sebenarnya mulut akar yang menyerap nutrisi atau unsur hara yang kita berikan. Jadi kalau memberikan di sini, maka kurang efektif karena perakaran sudah jauh dari pohonnya. Nah, untuk mengatasi itu kita melakukan pruning akar di sekitar pohon ini sehingga muncul akar-akar baru atau mulut akar baru dan langsung menyerap nutrisi di sekitar pohon yang kita berikan. Jadi kalau kita mengaplikasikan pupuk di sekitar pohon ini, maka akar-akar yang baru itulah yang langsung memakan nutrisi yang kita berikan. Seperti itu. Ini tentang pruning akarnya. Lalu pembahasan kedua adalah, apakah tanaman ini setelah dipruning tidak mati? Jawabannya tidak. Nah, justru lebih baik. Kemudian yang kedua, perlakuan sebelum pruning akar. Apakah sebelum dipruning pohon ini dilakukan stres air? Itu lebih baik. Jika tidak di stres air juga tidak apa-apa. Asal tanaman sudah batangnya berkayu dan usianya di atas 1 tahun. Seperti ini. Ini pruning akar ini saya lakukan pada tanaman yang di grounding atau ditanam di tanah langsung. Untuk pruning akar dalam tabula pot besok insya Allah saya videokan di next video. Nah, seperti ini ya. Jadi tanaman ini tidak mati setelah dipruning, meskipun tanpa stres air. Di awal pertumbuhannya seperti ini. Nah, nih. Tersiernya mengecil, jelek. Kenapa demikian? Oke, sebelum saya bahas ini, ketika kita akan melakukan pruning akar, kita wajib melakukan pondasi pruning atau menghabisi seluruh daunnya. Dan cabang tersiernya kita sisakan 1-2 mata tunas. Kalau tersiernya jelek, buang saja, tumbuhkan dari basal bat. Apa itu basal bat? Basal bat adalah mata tunas yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi bisa kita tumbuhkan dengan bantuan Dormek. Seperti ini misalkan. Ini batnya sudah hilang. Karena dulu cabang tersier dari bat, saya pangkas mepet dengan cabang sekunder. Dan ini saya tumbuhkan dari basal bat dengan bantuan Dormek. Oke, lalu bagaimana cara mengatasi cabang tersier yang pertumbuhannya kecil?
seperti ini. Misalkan ini kita mulai dari yang seperti ini dulu, biar nanti kawan-kawan jelas. Oke, ini jelek. Tunas air kita buang seperti ini. Nah, daun-daun tua ini kita buang seperti ini. Nah, kita sisakan seperti ini. Oke. Kalau ini masih kurang jelas, kita kasih contoh yang ini. Nih. Ini seperti ini. Ini kita buang. Nah, daun-daun tua seperti ini. Nah, kita menyisakan daun-daun yang bagus. Di pemangkasan pertama, ini akan berdampak ya. Dari cara ini akan berdampak kepada pemangkasan pembuahan pertama pasca fondasi, pasca pruning akar. Jadi kita akan main can atau pemangkasan yang agak panjang, karena interknotnya ini pendek di awal pertumbuhannya. Baru di pembuahan kedua dan selanjutnya kembali seperti semula, bisa spur dan can, varian Harold. Nah, ini seperti ini. Di awal pertumbuhannya, tanaman defisiensi unsur hara, bahkan tidak bisa menyerap unsur hara karena akar kita pangkas semua, tetapi memanfaatkan sisa-sisa nutrisi yang terdapat di dalam batang sekunder dan primer ini untuk menumbuhkan kembali mata tunas ini. Nah, setelah tumbuh, diiringi dengan pertumbuhan akar hasil fondasi pruning. Dan kita berikan aplikasi pupuk vegetatif. Setelah akar tumbuh dan mulai menyerap nutrisi, pertumbuhannya mulai berubah menjadi membaik. Nah, seperti ini. Tuh. Ini pertanda bahwa tanaman telah menyerap unsur hara dari pupuk yang kita aplikasikan. Di awalnya tidak nih, jelek nih. Ini kita buang semua. Daun-daun yang jelek seperti ini. Ini kita buang, termasuk tunas airnya. Ini ya. Kita buang seperti ini. Lalu tunas-tunas air seperti ini kita buang semuanya. Jadi kita tidak pelihara tunas air di cabang tersier. Tapi kawan-kawan jika ingin memelihara tunas air di cabang tersier, sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tetapi yang saya lakukan pada pohon ini saya buang. Tujuannya untuk mengurangi kelembapan dan memaksimalkan cabang tersier ini. Jadi biar pertumbuhannya tetap di ujung. Nih, setelah kita rompes daun yang jelek, pertumbuhan berikutnya sudah bagus. Yang kita pelihara daun-daun yang bagus dan subur. Ini pertanda bahwa pruning akar ini telah berhasil mengeluarkan akar baru, dan akar baru telah menyerap nutrisi yang kita berikan melalui pemupukan. Nah, seperti ini. Daun-daun tua seperti ini wajib kita buang. Karena ini pada saat seprut defisiensi unsur hara atau kekurangan unsur hara, bahkan tidak makan karena mulut akarnya tidak ada sedang kita pangkas. Nah, tetapi seiring dengan tunas ini tumbuh, naluri tanaman juga langsung mengeluarkan akar-akar baru untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhan nutrisi pada setiap cabang tersier ini. Nah, nih, daun-daun yang jelek kita buang yang lama. Nah, sekarang kita pelihara tersier-tersier yang kita pelihara daun-daun yang baru. Maksud saya itu bukan tersier, maksudnya cabang tersier dengan daun yang baru seperti itu. Dan ini hasilnya, ini daun lamanya, ini jelek nih. Kurang unsur hara. Dan telah pulih kembali, cabang tersier ini menjadi sangat subur. Bahkan lebih subur daripada sebelum kita lakukan pruning akar. Jadi pruning akar pada tanaman anggur wajib kita lakukan 1 tahun sekali. Untuk tanaman grounding, skala kebun ya. Biar efektif dalam pemupukannya. Nih, seperti ini. Nih, kita bisa lihat. Nih, jelek nih, tunas air kita buang. Daun-daun yang jelek ini kita buang semua. Nah, tidak ada tunas air di sini. Nah, ini kita buang. Jadinya seperti ini. Dan ini yang subur kita pelihara, nanti akan langsung vigor seperti ini. Seperti itu. Ini pun sama. Jadi tunas air ini kita buang dari awal. Supaya bebatnya cepat menyembul dan kita bisa melakukan pemangkasan. Nanti setelah 20 daun, ini saya akan axle break di 20 daun. Apa itu axle break? Adalah potong pucuknya, hentikan. Dihentikan pucuknya supaya pertumbuhan tersier ini pucuknya terhenti dan nutrisi yang mengalir tertahan di cabang tersier ini, sehingga berdampak pada batnya yang terus gemuk atau menyembul.
dan menyimpan nutrisi di tunas bud, sehingga ketika kita melakukan pruning pembuahan keberhasilannya lebih tinggi. Seperti itu. Ini varian Harold. Nih, sudah sangat vigor ya. Ini contohnya. Daunnya ini agak silo nih karena siang hari. Ini agak jelek, ini kita buang di awal pertumbuhannya. Nah, ini tunas air kita buang. Dan nih hasilnya. Daun terus melebar. Dan daun ini akan ukurannya akan melebar manakala ujungnya kita hentikan. Nanti di 20 daun. Karena seiring dengan penumpukan nutrisi di cabang tersier ini. Ini varian Harold. Usia pohon 2 tahun lebih. Atau bahkan hampir 3 tahun. Di grounding. Setelah kita lakukan pruning akar. Jadi pada pohon ini saya sudah melakukan pruning akar untuk yang kedua kalinya. Jadi pertanyaan kawan-kawan kemarin yang menanyakan jika di pruning akarnya yakin tanaman tidak mati, pohon ini adalah hasil daripada fondasi pruning yang saya lakukan, dan tanaman ini tetap hidup dan pertumbuhannya lebih baik dari sebelumnya. Gitu ya. Karena seiring dengan banyaknya akar baru atau akar-akar serabut baru yang masih putih-putih itu atau mulut akar yang tumbuh di hasil pemangkasan akar atau pruning akar di sana. Nih, semuanya bagus pertumbuhannya, nih, pucuknya aktif. Nah, sulur ini pertanda bahwa telah tumbuh akar di hasil daripada pruning akar dan telah aktif menyerap nutrisi. Jadi keluar sulur seperti ini. Ini bisa kita lihat untuk yang masih baru sehat tersiernya, tidak ada sulurnya. Ini pun sama. Jadi nanti ketika sudah teraliri nutrisi, dia akan keluar sulurnya. Dan sulur juga sebagai pertanda bahwa tanaman telah muncul banyak akar baru dan akar aktif menyerap nutrisi. Jadi keluar sulur. Seperti itu. Nah, ini harus kita buang dari awal tunas airnya. Karena kita akan melakukan pemangkasan di 7 daun ke atas, dan kita akan lakukan axial break di 20 daun atau kita hentikan di 20 daun. Varian Harold, varian yang sangat genjah, dipangkas di bud mana saja tanaman ini berbuah asalkan tanaman ini sehat dan subur. Hanya itu, untuk membuahkan varian Harold syaratnya hanya sehat dan subur serta tercukupi nutrisi. Dia dipangkas di mana saja pasti berbuah. Cuma untuk mendapatkan buah dengan kualitas yang baik serta tandan maksimal, kuantitasnya juga sesuai dengan harapan, maka kita tetap wajib melakukan pemupukan generatif. Jadi tanaman anggur itu akan berbuah dengan maksimal manakala nutrisi yang dibutuhkan tercukupi dalam setiap fasenya. Tentunya berbeda, fase vegetatif atau fase pertumbuhan pupuk yang dibutuhkan adalah unsur N, P dan K, makro primer. Boleh menggunakan merek apa saja dan tetap seimbang dengan pupuk organik. Boleh menggunakan POC dari bahan apa saja, boleh menggunakan PSB. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.